Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratri Novita, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa di-subscribe. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai artikel saya yang berjudul Sejarah Maritim mengenai fungsi Pantai Karolin sebagai pusat perekonomian masyarakat Bungu Selatan. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan, yang mana poin pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya Pantai Karolin. Yang mana Pantai Karolin ini berdiri tahun 1980 pada era kolonial. Nama Pantai Karolin ini adalah nama dari anak Bapak Zain dan Ibu Jus yang merupakan adalah pemilik pantai tersebut. Sehingga nama Karolin ini adalah nama anak mereka, sehingga dititipkanlah nama anak mereka di pantai tersebut. Ini sumber yang peneliti dapatkan dari lapangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai siapa saja yang ikut berperan dalam mengembangkan tempat tersebut. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah pemilik pantai, yang ketiga yaitu adalah PT Demo Singkiang yang berasal dari Korea Selatan. Yang mana PT Demo Singkiang ini adalah yang dalam bahasa Indonesianya adalah PT Kayu Lapis. PT itulah yang berperan aktif pada waktu itu untuk membangun Pantai Karolin tersebut. Yang kedua yaitu mengenai kondisi daerah, yang mana Pantai Karolin ini berada yaitu di Kelurahan Bungu Selatan, Teluk Kabung Kota Padang. Pantai Karolin ini adalah sekarang sebagai pusat pariwisata di Bungu Selatan. Menurut seorang sekretaris Kelurahan Bungu Selatan yaitu Bapak Rusdi, beliau mengatakan bahwa Pantai Karolin itu didirikan bersamaan dengan kedatangan PT Kayu Lapis tersebut, atau dikenal dengan dalam bahasa Koreanya adalah Singkiang. Itulah PT yang membantu mendirikan dan mengembangkan Pantai Karolin yang berasal dari Korea Selatan tersebut. Kemudian Pantai Karolin ini didirikan pada masa akhir kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto tahun 1978 dan masa Gubernur Sumatera Barat yaitu Azwar Anas. Adapun alasan didirikannya pantai tersebut adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yaitu di sekitar Bungu Selatan agar masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan menangkap ikan dan juga berdagang di sekitar pantai. Pada zaman dahulunya, Pantai Karolin ini hanyalah sebuah hutan belantara yang mana dulu fungsinya itu digunakan oleh masyarakat sebagai tempat yaitu mengembala kerbau dan hewan ternak seperti sapi dan lain-lain. Karena karena di sana terdapat bakau yaitu sehingga hewan ternak tersebut bisa memakan dedaunan-dedaunan di sekitar hutan tersebut. Sedangkan pada saat sekarang ini fungsi Pantai Karolin itu adalah sebagai pusat penyeberangan, yang mana dalam kondisi daerahnya atau geografisnya Pantai Karolin ini sangat dekat sekali dengan Pulau Sikwai dan juga Pulau Cubada, sehingga pengunjung yang datang ke Pantai Karolin mereka selalu menggunakan kapal atau perahu untuk menyewanya untuk pergi ke Pulau Sikwai dan juga Pulau Cubada untuk rekreasi atau berwisata. Selain dari sebagai pusat penyeberangan, Pantai Karolin sekarang juga sebagai pusat pariwisata. Karena fungsinya sebagai pusat pariwisata sehingga banyaknya khalayak ramai yang selalu berkunjung ke pantai tersebut. Bagi masyarakat di sekitar pantai, fungsi Pantai Karolin ini adalah sebagai pusat
perekonomian masyarakat, banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas seperti menangkap ikan, berdagang, kemudian juga bekerja, menyewa mengayuh sampan dan perahu untuk pengunjung tersebut, karena fungsinya adalah sebagai tempat pariwisata tadi. Kemudian adapun peneliti mewawancarai seorang nelayan yang ketika itu diwawancarai, Pantai Carolina ini sangat berguna sekali bagi masyarakat Bungu Selatan sebagai pusat pariwisata, jadi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang mana di sini ketika peneliti mewawancarai pemilik pantai, yaitu Ibu Jus tersebut, karena waktu itu suami ibu ini tidak ada, jadi peneliti sengaja untuk mewawancarai istrinya saja, itu Ibu Jusma ini. Beliau mengatakan bahwa semua yang bekerja di pantai tersebut, baik itu sebagai seorang nelayan atau sebagai tempat nelayan atau juga pedagang, mereka tidak membayar di sana. Hanya uang partisipasi saja yang diberikan oleh pedagang dan juga nelayan tersebut. Kemudian mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai tersebut tadi sudah juga dijelaskan. Kemudian dengan berdirinya Pantai Carolina ini juga membantu ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai tersebut. Masyarakat yang hidup di Pantai Carolina tersebut, perekonomiannya awalnya adalah biasa-biasa saja, sehingga inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat ada yang menangkap ikan di pantai dan menjualnya ke pasar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, tapi jangan lupa untuk subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.